bertemu lagi dengan saya Emilia Fedia dari Akademiku Indonesia. Dan kali ini kita lagi bersama Bapak Chu Jin Fung, yaitu Ketua Yayasan Harapan Kasih Bandung. Dan itu sebenarnya yayasannya seperti apa dan seperti di sini juga ada sekolahannya. Kita langsung tanyakan kepada beliau. Halo, selamat pagi. Baik, ya. Saya Jin Fung. Sekarang itu menjabat sebagai Ketua Yayasan Harapan Kasih ini. Yayasan Harapan Kasih itu dibentukin di tahun 2000-an. Tahun 2000? Oh, berarti udah sekitar 22 tahun ya? Oh, lama juga ya? Kalau sekolahan tadinya ada les bahasa Mandarin, terus ada mulai membentukkan satu sekolah sampai hari ini. Dari TK udah sampai SMA. Sampai SMA. Jadi berjalannya udah 16 tahun. Oh, 16 tahun. 16 tahun. Wah, lama juga ya sekolah. Jadi untuk lulusan SMA ini sudah tahun ini untuk periode kedua. Oh, periode yang kedua. Kira-kira jumlah muridnya yang ada di sini itu ada berapa? Sementara ini ada kira-kira 700-an lebih. 700-an lebih ya. Daerah mungkin lebih banyak yang daerah sini ya? Ya, daerah sini. Bedanya itu di sekolahan di sini daripada yang lain tuh apa? Bedanya kita ini sekolah nasional 3 bahasa. Ada bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Karena kita ada di Jawa Barat, saya tambahkan lagi dengan bahasa daerah Sunda. Wow, hebat ya. Jadi musuhnya bukan trilingual, quadrilingual. Iya. Ya, benar kan? Ya, 4 bahasa, sekolah 4 Jadi bahasa. 4 bahasa kalau ditambahkan dengan bahasa daerah ini. Iya. Itu bahasa Sunda itu diajarkannya mulai dari kapan? Itu dari SD sudah mulai. SD. Maksudnya jangan dari mulutnya tuh keluar kata-kata yang kasar, kayak kata-kata yang di kebun binatang gitu ya. Mereka tuh kebiasaan jadi lancang mulutnya gitu. Jadi diajarin bahasa Sunda yang lemes. Iya, karena kita sekolahannya ada di Kota Bandung ya. Dan lebih dititik beratkan di budi pekerti. Di budi pekerti. Oh ya, jadi di sini sekolahannya itu menganut agama apa ya? Universal. Oh, universal. Jadi kalau hari Jumat tuh kita ada guru dari Muslim, ada Katolik, juga ada Buddha. Jadi Kristen, Buddha. Kristen Buddha juga ada. Jadi terserah anak-anaknya mau kemana, nanti kita ada gurunya yang ajarin agama beliau yang inginkan gitu. Oh gitu ya, jadi benar-benar universal untuk agama apa aja dan termasuk bahasa pun. Bahasa lokal, bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa internasional ya juga ada. Nah, ngomong-ngomong, dulu lagi pertama kali bikin sekolahan ini ya, atau karena kan sekolahan ini bernaung di yayasan itu seperti apa? Visi misinya gitu. Visi misinya yang paling penting supaya anak-anak HK ini, jadi yang keturunan HK ini minimal bisa mengerti asal usul beliau tuh kenapa disebut anak HK. HK itu tamu. Oh, HK itu tamu. HK itu tamu. Itu dulunya sejarah itu dari pertengahan di China. Karena peperangan, banyak musibah gitu ya. Itu banyak kan yang jadi menteri-menterinya kalau ada kesalahan itu sama rajanya bisa dipenggal, dan satu keluarga ada yang satu marga. Jadi mereka tuh pada lari gitu ya, merantau dari pertengahan China ini sampai ke selatan, yaitu melingkarkan banyak provinsi gitu ya, sampai ke Fujian, sampai ke Guangdong. Udah di situ mereka perantau lagi ke Nusantara ini. Ada yang ke Filipina, ada yang ke Thailand, ke Malaysia, ke Indonesia ya. Dulu pada umumnya tuh di Kalimantan, Sumatera. Iya bener, banyak tuh dari Kalimantan tuh
orang Hakka atau mungkin istilahnya itu Ke ya. Ke itu Hakka. Kebetulan papa saya juga orang Hakka, orang Ke. Orang Ke Mama juga ya? saya juga orang Ke gitu. Cuma kalau papa saya memang generasi kungkung saya langsung dari sana, dari Cina sana, ya? pakai perahu. Iya, betul. Iya, tapi kalau dari mama sampai nggak tahu buyut saya generasi kemana itu udah pakai samping, udah pakai gelung, gitu. Udah nggak tahu ratusan tahun yang sebelumnya. Mama saya punya keturunan walaupun Hakka, dia kapan orangnya dari Cina-nya nggak tahu kapan gitu. Kalau papa saya masih kayak gitu. Sebenarnya tuh orang Tionghoa ini di tahun sebelum 206 Masehi udah mulai datang ke merantau ke sini, ya. Itu di dinasti Tang, terus itu sampai Song, Ming. Nah, Ming itu yang disebutkan Cheng Ho ya, itu Muslim. Cheng Ho itu Muslim, ya. Itu dinasti Ming. Itu memang dari Cinanya dia udah Muslim. Memangnya, udah kerajaannya. Itu dari Tiongkok itu udah Muslim itu. Jadi di Tiongkok itu kalau orang mikir kalau Tiongkok itu agama tertentu atau apa, malah di Tiongkok juga ada Muslim ya? Suku Muslim di situ ya. Tiongkok itu ada 56 suku. Oh, banyak sekali ya. Yang disebutkan suku 5 terbesar, suku Han. Kita suku Han. Terus ada suku Mongolia itu yang Jenistan. Iya. Manchuria yang buntutnya pakai buntut, Wei. Ya, Han, Mong, Man. Nah, udah gini Wei itu Muslim. Oh iya. Itu suku Islam. Ya, bukan agama Islam, udah suku Islam. Oh iya. Yang kelima itu baru Chang, Tibet. Oh iya, Tibet ya. Han, Mong, Man, Dalai Lama itu yang di Tibet itu. Nah, ini 5 suku besar dari Chumbo ini, ya. Jadi di dinasti Ming itu Cheng Ho tuh membawakan dia punya perahu untuk bisnis ke Nusantara ini, bukan menjajah. Dia tuh untuk perdagangan, dan dia juga menyebarkan agama Islam. Nah, kalau mau tahu sejarah ini bisa datang ke Yayasan Priangan, ya. Di situ ada satu ruang sejarah orang Tionghoa. Di situ bisa kelihatan dalam tahun berapa sejarah Tionghoanya itu gimana. Di situ bisa lihat. Malah yang tadi disebutkan dulu leluhurnya dari Popoh ini, dari mama itu dia pakai samping pakai gaung, terus pakai bajunya kebaya encim, terus dia makannya sepah itu loh. Iya, itu buyut saya kayak gitu. Ya, itu di Yunnan, itu dari Yunnan tuh, provinsi Yunnan tuh memang udah hampir sama dengan hidupnya di kita. Makannya ikan bakar, daging bakar, lalapan, dan pakai daun pisang. Ya, itu bukan pakai piring, pakai daun pisang ditaruh di meja. Nasi timbel. Oh iya, tapi itu dibungkus. Kalau ini enggak, yang udah dibakar ditaruh ke daun pisang. Jadi lapar, piring. Ya, itu di dinasti Ming ya. Itu yang membawakan pengusaha-pengusaha dari Tiongkok datang ke Nusantara, ngelilingin Nusantara. Cheng Ho tuh 7 kali ke Nusantara ini. Nih, ngomong-ngomong tadi kita lagi bahas tentang Hakka. Jadi gimana nih? Kenapa bikin perkumpulan Hakka dan yang tadi kenapa itu? Nah, perkumpulan Hakka ini supaya mereka jangan lupa leluhur, ya. Kalau kita biarpun agamanya apa, jangan melupakan orang tua kita. Ini memang ajaran-ajaran kita tuh dari dulunya begini. Memang kita sekarang udah jadi orang Indonesia, kita harus setia kepada negara NKRI ini. Tapi tetap orang tua kita jangan dilupain, tetap harus ada ya, mengingatkan orang tua kita ya. Maka
Orang Tionghoa ini ada marganya kayak Batak, Ya. kayak tuh ya. Ada apa? Siregar, apa yang dia mereka punya marga. Nah, di kita ada Li, ada Tan, ada Ong, ada Ci, ada Lim, ada macam-macam marga. Nah, disinilah kita jangan melupakan orang tua kita, leluhur kita. Ya, tetap kita memang harus setia kepada negara. Ya. Nah, ngomong-ngomong, apa sih ciri khasnya dari suku Hakka dibandingkan dengan suku Tionghoa lainnya? Karena suku Hakka dulunya banyak yang pejabat-pejabat yang dikejar sama kerajaan dulu. Kalau ada kesalahan iya. tuh bisa dipenggal. Jadi mereka tuh orang berpendidikan. Jadi mereka tuh lebih mementingkan sekolah daripada yang lain gitu. Saya dengar-dengar memang di masyarakat kalau suku Hakka itu banyak jadi guru. Iya. Ya? Sekolah gitu ya. Sekolah. Pendidikan. Dan cewek-ceweknya harus setia. harus setia itu Ya. bukan harus Hakka aja, itu mah harus semua. Jadi bukan Iya. si cewek-cewek bukan dimanja. Jadi si laki itu harus sekolah. Kalau anak laki yang nggak sekolah tuh kayaknya tuh nggak berbobot. Ya, jadi anak laki itu harus sekolah. Sebagai istri itu harus setia terhadap suaminya. Seistri teh. Tapi saya tuh lihatnya, saya pernah pergi ke kampung halaman ayah saya di Meisyen. Saya agak surprise karena wanita-wanita suku Hakka di sana naikin sepeda. Jadi itunya Barang apa dibawa. kok kayak kuli gitu. Apa memang ada kecenderungan cewek memang. Hakka itu pekerja keras? Memang kalau cewek Hakka nggak ada yang kakinya yang dibungkus Nggak ada yang sampai diikat. kecil. Pak. Katanya kalau sukunya kecil itu makin kecil makin cantik. Iya, yang kecil banget itu gitu cantik kan, ya katanya. masih ada tuh. Nah, kalau orang Hakka itu si istri itu harus kerja, yang mau bikin jalan kayak yang bangun rumah Jadi kayak kuli. ya di situ termasuk kuli. Tapi dia setia kerjanya. dia setia. Iya. Mau ke sawah, mau apa, Iya. ngurusin anak gitu ya. Itu Iya. memang udah kerjaan. Dan kebanyakan cowoknya adalah pendidik gitu ya. Sekolah, ya. Nah, kira-kira boleh nggak sharingin, semua pengen denger, pasti bahasa Hakkanya jago. Mungkin bisa kasih beberapa kata sambutan bahasa Hakka buat pemirsa yang Ngai Hakkanyin. Jadi saya adalah orang He. Ya. Ngai ge miang Qi Jin Fung. Ngai ge ya Cuy ngai ge apa Qi Sai Wun. Tu he Chung Mo Yan Chung Chiu Liang Guo Loi ge. Terus kita di sini ada sekolah 3 bahasa ini. Ya. Maksudnya Empat lah. ya. Tapi yang ditulis informalnya informal tetap 4. sekolah 3 bahasa. 3 bahasa. Ya, kita udah sekolah nasional dan udah termasuk di akreditas A. Dari TK sampai SMA udah akreditas A. Kenapa kita mau tambahin dengan bahasa Mandarin? Ya. Karena kita lihat situasi dunia sekarang ini, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Arab, mau di mana juga pada belajar bahasa keduanya Chinese. Oh iya. Ya, Katanya sudah diresmikan jadi bahasa internasional. iya. Iya. Di PBB itu udah diresmikan. Dan ke depan untuk perdagangan, untuk apa ya, saya rasa ke depan tuh bahasa Mandarin penting sekali. ya. Makanya. Karena di dunia tuh orang Chinese tuh kira-kira ada 20% sampai 25%. Banyak ya, jumlah populasinya Ya. cukup 3 terbesar di dunia ya. Di mana-mana aja ada Chinatown kan? Ya. Di seluruh dunia mau di mana aja, di negara apa aja ada Chinatown-nya. Ya, Chinatown-nya. Ya, kalau ngomong-ngomong selain sekolah, di sini ada juga nggak kayak kursus-kursusnya atau mungkin aktivitas kegiatan lain? Kalau kursus sih ada, itu jadi buat les bahasa Mandarin ada. Ada, ya. Kita ada. Pakai HSK ya? Pakai Mandarin punya aja.
Poi. Oh iya. Lebih kayak ke daerah dari China atau dari Taiwan kan ada sedikit Oh ya, beda di alirannya. Zhengkai yang tulisan yang lama atau Fanti, Iya. Fanti itu namanya. Iya. Di sini lebih banyaknya yang Jianti, yang lebih gampang. Yang lebih Ada sama gampang. pinyin, Ada sama pinyin pinyin. juga. Itu lebih mudah sih. Iya. Guru-gurunya kebanyakan dari mana? Guru-gurunya masih kita pakai guru yang di lokal. Yang pernah belajar ke China, ya mereka nanti pulang terus mengajarin mereka gitu. Wah, keren. So, semuanya yang nonton acara ini yang kiranya tertarik untuk misalnya anaknya mau sekolah di sini Iya. atau misalnya mau tadi kursus atau mau misalnya jalan-jalan ya, karena di sini sekolahnya saking besarnya nih sekolah, tempat-tempatnya tuh kadang-kadang dipakai untuk acara kawinan Iya. atau serbaguna atau misalnya bazar atau mungkin bekerja sama dengan masyarakat Tionghoa peduli mengadakan donor darah, vaksinasi dan lain sebagainya ya. Bukan bekerja sama, kita memang salah satu pendirinya sama dari Hakka, Minan, Hoksya, Kwang Mutiara, Kwang Chow dan Yayasan Priangan, Iya. ya Pak Herman itu yang bentukan satu tim masyarakat Tionghoa iya. peduli, jadi Iya. kebersamaan Ya, semua. baik. Nanti saya akan lanjut ke videonya untuk mewawancarai Pak Herman dari Baik. masyarakat Tionghoa peduli. Iya. Ya, oke, gitu aja. Baik. Dan kalau haus, mungkin supaya sehat diminum dulu. Oke, ya, oke, Ya. baik. Oke, ya, bye bye. 谢谢你。谢谢。有再见。感恩。感恩。